Prabowo menjadi presiden, tapi lantik Prabowo menjadi menteri makan-makan, dan lantik Gibran sebagai kementerian asam sulfat. Assalamualaikum anak muda. Kau bilang Pak Prabowo dilantik jadi menteri makan-makan. Kau bilang Mas Gibran dilantik jadi menteri asam sulfat, ya kan? Dan kau menyalahkan pendukung Pak Prabowo yang kau bilang diiming-imingi oleh bansos. Kami sudah benar memilih presiden republik ini. Dan pola pikir kamu yang salah. Oke? Kami percaya Pak Prabowo bisa membawa bangsa ini menuju kemajuan. Dan saya pribadi tidak percaya sama Anda bisa berbuat untuk bangsa ini. Oke? Kalau kau mampu, kalau kau bisa, tunjukkan berbuat untuk negara ini, ya. Jangan teriak-teriak, ya. Bangun bangsa ini kalau kau bisa, ya. Buat bangsa ini maju, buat bangsa ini sejahtera kalau kau bisa. Jangan suka menyalahkan orang lain, oke? Kami pendukung Pak Prabowo tidak diiming-iming bansos. Catat kau, ya. Oke? Assalamualaikum. Tetap gunakan akal sehat, jaga kepersatuan dan kesatuan Republik ini. Segera lantik Prabowo, segera lantik Prabowo. Halo, mahasiswa yang cerdas, yang sangat hebat, sangat berwibawa. Kalau saya punya anak mahasiswa seperti kamu nih, saya heret di aspal itu. Bikin malu orang tua. Punya anak mahasiswa goblok. Bisanya cuman menghina orang, merendahkan orang, melecehkan orang. Kami mendukung Bapak Prabowo itu, tahu nggak? Yang 58% itu dari hati nurani kami. Bukan ada iming-iming atau janji. Karena sekarang sudah zaman canggih. Kalian yang ada di pusat sana itu kami bisa melihat dari kampung. Siapa yang baik, siapa yang buruk, siapa yang benar, siapa yang tidak benar. Siapa yang banyak ngomong tapi tidak banyak kerja. Kami tahu. Kamu tahu nggak, kata-kata kamu itu menyakiti perasaan masyarakat Indonesia 97 juta, tahu nggak? Kalau kamu tahu. Makanya kalau saya yang punya anak seperti kamu ini, mahasiswa, udah saya seret di aspal itu. Bikin malu. Bikin malu. Orang yang suka merendahkan orang itu, Dek, percayalah. Orang yang suka merendahkan orang, menghina orang, apalagi mengejek orang, itu bukan orang yang hebat, Dek. Orang yang sama sekali tidak punya kemampuan itu. Tidak punya keahlian. Percaya. Oke? Kalau saya punya anak seperti kamu ini mahasiswa, saya berhentiin sekolah. Saya seret di aspal itu pakai mobil. Bikin malu aja. Segitu bencikah engkau terhadap Bapak Prabowo Subianto? Saya pribadi selaku pemilih Prabowo tidak membutuhkan makan gratis, kawan. Dan perlu Anda ketahui, pendukung Prabowo itu rata-rata sultan, ya. Saya kasih tahu sama kau. Saya pribadi suka sama Prabowo karena dia tidak banyak janji, cuman nyata. Suatu contoh, bantu Palestina tanpa dia berkuar-kuar, tanpa dia berkampanye, langsung dana pribadi masuk Palestina 5M, tidak seperti paslon-paslon yang lain. Ya, saya kasih tahu ya, jangan suka ngomong lantur lah kau ya. Percuma pendidikanmu tinggi itu kalau nol ya. Hati-hati kau ya. Saya tidak tahu ini siapa, viralkan, cari video aslinya. Ini, waduh, mulutnya ini luar biasa ini. Ini betul-betul di luar nalar ya. Saya sebagai seorang guru yang sudah tua ini melihat anak muda yang betul-betul konyol, saya kira. Ini, wah, ini sudah melampaui batas. Dia sudah keluar dari rel, keluar dari tata krama, apa yang selama ini dia dapatkan dari sekolah. Saya tidak tahu ini produk sekolah yang salah atau memang setelah
dari sekolah dia bergaul dengan orang-orang yang salah. Karena ingat, pendidikan itu bukan hanya di sekolah. Pendidikan itu bisa terjadi di luar sekolah. Mereka setelah dari sekolah bisa memperoleh pengalaman-pengalaman di luar. Yang mana ketika anak tersebut bergaul dengan orang-orang yang salah, dengan orang-orang yang tidak beradab, niscaya mereka juga akan seperti mereka. Ini sudah keterlaluan banget menghina bukan hanya Pak Prabowo dan Mas Gibran, tetapi ini sudah menghina semua pemilih dari beliau-beliaunya. Ini orang-orang seperti ini, yes, kalau bisa segera diamankan. Kita bebas bermedsos, tetapi ada aturan-aturan dalam bermedsos. Ini yang kita harus bijak. Kita gunakan medsos ini dengan sebaik-baiknya. Bebas, ini negara demokrasi. Tetapi demokrasi yang tidak kebablasan. Saya miris selaku orang tua. Ini luar biasa. Ini mohon untuk yang berwenang kepada Bapak polisi atau siapa saja yang berwenang, mohon untuk segera ditindaklanjuti. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras. Sudah usai. Tapi caci makian, kebencian masih bertebaran. Inilah ciri khas sebagian anak abah dan anak uban. Anda mengatakan pendukung Pak Prabowo tergiur dengan omongan janji makan gratis. Apa Anda tuli? Program makan gratis adalah program untuk anak sekolah dan ibu hamil. Dan janji Pak Prabowo itu akan terrealisasi sewaktu nanti sudah menjabat. Bukan janji belaka. Tapi dirimu ya, mengatakan Pak Prabowo, mengatakan Mas Gibran, ini itu. Sedangkan beliau sudah punya dedikasi bermanfaat bagi bangsa dan negara. Tapi Anda lupa diri. Dedikasi Anda untuk bangsa dan negara apa? Apa sudah melebihi dedikasi Pak Prabowo? Apa sudah melebihi prestasi Mas Gibran? Anda hanya bercuap-cuap pepesan kosong. Ya. Yang ada hanya kebencian, caci makian, mengolok-olok yang lainnya. Sedangkan Anda sendiri belum pernah ya, berkiprah untuk dedikasi buat bangsa dan negara. Pak Prabowo dipilih rakyat 58,6% dan sah. Pemilih Pak Prabowo melihat ya, untuk ke depan memilih presiden bukan hanya melihat tampang, bukan hanya melihat omongan, bukan hanya melihat janji manis, tapi melihat dedikasi dan kemampuan seseorang yang mampu untuk meneruskan program Pak Jokowi yang sudah dicanangkan 10 tahun. Kalau sampai Indonesia salah memilih pemimpin, hanya melihat omongannya, hanya melihat tampangnya, tapi hatinya dan dikerubungi oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan keadaan, apalagi ya, bisa mengembalikan perjanjian program hilirisasi ke awal
supaya sumber daya Indonesia dicaplok oleh bangsa-bangsa asing. Anda tidak usah mendikte, Anda tidak usah mengajar, tapi Anda cukup introspeksi dan kaca diri. Sudah seberapa manfaat buat negeri. Prabowo Gibran adalah pilihan rakyat mayoritas. Ini demokrasi, bukan kontes penebar janji. Salam toleransi, salam damai, negeri Indonesia tercinta.